Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, golongan 3, Angkatan 22, kelompok 4. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Ade Mulyadi, yang kedua Putri Meisa Nurhidayat, yang ketiga Gemi Setiawijaya, yang keempat Rifan Arifiansah. Di sini kami menganalisis isu tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Latar belakang COVID ini, pertama kali kasus ini dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 wabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Dengan latar belakang di atas, maka identifikasi isunya. 1. Menganalisis isu sesuai yang ada dalam topik melalui metode pentaholik. 2. Menentukan isu prioritas melalui analisis USG. 3. Menganalisis masalah melalui diagram sebab akibat atau dengan menggunakan analisis Fishbone. Dan yang terakhir, untuk menentukan alternatif yang mengatasi isu pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan analisis SWOT. Metode pentaholik. Dengan terjadinya COVID-19 di Indonesia, mengakibatkan adanya pro kontra pelayanan vaksinasi, terjadinya pembelajaran daring, mengakibatkan para pelaku usaha melakukan pengurangan terhadap tenaga kerja, menuntut masyarakat melakukan rapid test untuk kepentingan tertentu, dan yang terakhir, mengakibatkan lumpuhnya sektor perekonomian di Indonesia. Setelah teridentifikasi, isu-isu tersebut kemudian dianalisis kembali dengan menggunakan metode USG dengan rentang penilaian 1-5 dan ketentuan nilai 1 berarti sangat kecil dan nilai 5 berarti sangat besar. USG merupakan kepanjangan dari Urgency, Seriousness, Growth, di mana urgency dapat didefinisikan seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness dapat didefinisikan seberapa serius suatu isu harus dibahas yang dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Sementara growth dapat didefinisikan sebagai seberapa besar memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Setelah memberikan penilaian terhadap isu-isu yang ada, maka dapat dilihat di tabel bahwa lumpuhnya sektor perekonomian memiliki nilai tertinggi dan berada di peringkat pertama. Oleh karena itu, isu lumpuhnya sektor perekonomian akan dianalisis kembali menggunakan metode Fishbone agar dapat diketahui beberapa kategori utama penyebab dari lumpuhnya sektor perekonomian. Untuk kategori men, terdapat kebutuhan yang meningkat, pendapatan menurun, banyak terjadi PHK, dan banyak pekerja yang menjadi klaster COVID. Untuk kategori material, permintaan tinggi, harga barang melonjak, dan barang susah dicari. Untuk kategori metode, kebutuhan pokok menjadi langka, harga barang naik, banyak usaha yang bangkrut, dan banyak penimbunan barang.
Untuk kategori mesin, perlu rapid antigen untuk masuk ke daerah tertentu, pengiriman barang menjadi terlambat, dan harus selalu memakai masker. Berikut adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu lumpuhnya sektor perekonomian. Penyebabnya daya beli masyarakat yang menurun. Alternatif yang pertama yaitu memberikan pelatihan bagi pelaku UKM. Tahapan setiap alternatifnya yaitu mendata UMKM yang terdampak pandemi, memberikan pelatihan usaha kecil yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID, memberikan pelatihan tentang cara pemasaran produk UMKM secara online. Hal yang diharapkan agar UMKM yang terdampak pandemi dapat bangkit dan dapat memasarkan produknya secara lebih luas. Kemudian, alternatif yang kedua adalah membuat usaha kreatif, mencari peluang usaha yang dibutuhkan saat ini, mengumpulkan sumber daya manusia yang ada, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan, serta membuat produk inovasi yang sedang dibutuhkan saat ini. Dan hasil yang diharapkan yaitu adalah agar terbukanya lapangan kerja baru bagi karyawan korban PHK. Serta alternatif yang ketiga yaitu dana bantuan pemerintah lebih merata. Nah, dari tahapan tersebut yaitu mendata kembali warga yang layak diberikan bantuan, memberikan calon penerima bantuan, memastikan bantuan sampai ke tangan penerima bantuan, serta memastikan pemanfaatan bantuan. Nah, hasil yang diharapkan yaitu untuk mengembalikan perekonomian pemerintah harus memberikan bantuan dana agar masyarakat dapat membangun kembali perekonomian. Dan pihak yang bisa mengakomodir itu adalah pemerintah daerah. Demikian pemaparan analisis isu, penentuan isu prioritas dengan analisis USG, analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan fishbone, serta alternatif pemecahannya. Semoga uraian ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.